Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derek Maulana dari kelas 10 MPLB 3. Saya di sini akan menjelaskan secara singkat tentang Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai yang terkenal sebagai kerajaan Hindu tertua di Indonesia merupakan kerajaan yang memiliki sejarah panjang sebagai cikal bakal lahirnya kerajaan-kerajaan lainnya di Indonesia. Nama Kutai sendiri diketahui oleh para ahli mitologi setelah ditemukannya sebuah prasasti yaitu Yupa. Prasasti Yupa diidentifikasi sebagai peninggalan asli dari pengaruh agama Hindu dan Buddha yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallawa. Dari prasasti inilah kemudian ditemukan nama Raja Kudungga sebagai pendiri kerajaan Kutai. Nama Maharaja Kudungga ini ditafsirkan oleh para ahli sejarah sebagai nama asli Indonesia yang belum terpengaruh dengan bahasa India. Sedangkan keturunannya seperti Raja Mulawarman dan Aswawarman diduga memiliki pengaruh besar budaya Hindu dari India. Hal tersebut dikarenakan kata Warman pada setiap akhiran namanya berasal dari bahasa Sanskerta yang biasa digunakan oleh masyarakat India bagian selatan. Inilah yang mengakibatkan banyak orang menyebut Hindu dengan pengaruh budaya India yang begitu kental. Tak heran jika pola kehidupan pada masa itu juga menyerupai kehidupan kerajaan-kerajaan Hindu di India. Selanjutnya dari prasasti Yupa diketahui juga nama-nama raja yang memerintah kerajaan Kutai setelah wafatnya pendiri tersebut, yaitu sebanyak 20 generasi sebagai berikut. Yang pertama ada Maharaja Kudungga bergelar Anumerta Dharmawarman sebagai pendiri. Yang kedua Maharaja Aswawarman, anak dari Raja Kudungga. Yang ketiga Maharaja Mulawarman sebagai raja yang terkenal. Yang keempat Maharaja Marawijayawarman. Yang kelima Maharaja Gajayanawarman. Yang keenam Maharaja Tunggawarman. Yang ketujuh Maharaja Jayanagawarman. Yang kedelapan Maharaja Nalasingawarman. Yang kesembilan Maharaja Kadinggawarman Dewa, dan seterusnya. Dari 20 generasi tersebut, raja yang terkenal adalah Raja Mulawarman. Namun, setelah peninggalan Raja Kudungga, Kutai dipimpin oleh Aswawarman. Pemerintahan Aswawarman tidak berlangsung lama, yang kemudian digantikan oleh anaknya, yaitu Mulawarman. Kejayaan pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ditulis dalam prasasti Yupa. Dalam prasasti tersebut dikatakan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas yang jumlahnya sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada para rakyatnya. Selain itu juga dijadikan sebagai persembahan kepada para dewa. Selanjutnya, masa kejayaan pemerintahan Mulawarman bukan hanya ditandai dari bukti tertulis dalam prasasti tersebut mencapai masa keemasannya. Adapun jika dilihat dari beberapa aspek lainnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada aspek sosial. Kehidupan sosial pada kerajaan ini ditandai dengan adanya golongan terdidik yang banyak. Golongan terdidik ini menguasai bahasa Sanskerta serta huruf Pallawa. Adapun golongan tersebut adalah golongan Brahmana dan Ksatria. Golongan Ksatria ini terdiri dari kerabat Raja Mulawarman pada masa itu. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya upacara pemberkatan seseorang yang memeluk agama Hindu, di mana para Brahmana memakai bahasa Sanskerta yang sering digunakan pada profesi adat tertentu. Namun, sulit untuk dipelajari. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pada masa itu, para Brahmana memiliki intelektual yang tinggi. Yang kedua ada aspek politik. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman, stabilitas politik begitu terjaga. Sistem politik menjadi kekuatan yang besar, pengaruhnya dalam memimpin sesuatu kerajaan. Hal tersebut juga disebutkan di prasasti Yupa bahwa Raja Mulawarman dikatakan menjadi raja yang berkuasa, kuat, serta bijaksana. Yang ketiga ada aspek ekonomi. Letak kerajaan yang berada dekat dengan Sungai Mahakam membuat rakyatnya begitu mudah untuk bercocok tanam. Hal tersebut menjadi mata pencaharian utama, sedangkan lainnya lebih banyak beternak sapi dan berdagang. Hal ini dibuktikan dengan adanya peninggalan tertulis yang mengatakan bahwa Raja Mulawarman pernah memberikan 20.000 ekor sapi kepada para Brahmana. Yang keempat dan yang terakhir ada aspek agama. Kehidupan masyarakat Kutai begitu kental dengan keyakinannya pada para leluhur. Terbukti dengan adanya prasasti Yupa yang berbentuk seperti tugu batu jika dilihat asal-usulnya. Tugu batu sendiri merupakan peninggalan nenek moyang pada zaman Megalitikum. Segitu saja dari saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.